teman-teman, terima kasih karena telah mengklik video ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, welcome. Perkenalkan aku Desya dan aku upload video tentang kisah-kisah atau hal-hal di dunia medis. Dan bagi teman-teman yang sudah lama subscribe channel ini, terima kasih banyak. Aku harap kita semua selalu dalam keadaan sehat. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang penyakit-penyakit yang memiliki nama yang sama atau terdengar sama, namun penyakit-penyakit ini sangatlah berbeda jauh. Nah, apa saja penyakit-penyakit itu? Langsung saja kita bahas. Nah, penyakit pertama yaitu penyakit tipes versus penyakit tifus. Nah, tipes dan tifus ini merupakan dua penyakit yang berbeda, teman-teman. Tipes ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi dari bakteri Salmonella typhi yang kita kenal dengan sebutan penyakit demam tifoid ini, teman-teman. Dan penyakit ini biasa menimbulkan gejala seperti demam yang kemudian lebih dari 7 hari, kemudian menimbulkan gejala sakit perut, mual, muntah, diare, seperti itu, teman-teman. Sedangkan untuk penyakit tifus ini berbeda lagi karena penyakit tifus ini merupakan infeksi dari bakteri Rickettsia typhi yang biasanya terserang pada tikus yang telah terinfeksi ataupun kutu yang telah terinfeksi dan kemudian akan menginfeksi manusia dan kemudian akan menyebabkan gejala seperti pembengkakan pada kelenjar getah bening, kemudian akan mengakibatkan gangguan saluran pernafasan dan kemudian akan menyebabkan acute respiratory distress syndrome, kemudian akan menyebabkan infeksi pada aliran darah yang kemudian menyebabkan akral nekrosis sehingga menyebabkan gangguan atau kehitaman pada bagian-bagian tubuh seperti jari tangan, jari kaki maupun pada hidung. Nah, kejadian tifus ini mirip dengan penyakit wabah atau wabah Black Death yang pernah diceritakan di video sebelumnya ini, teman-teman. Penyakit kedua adalah variola versus varicella atau cacar versus cacar air. Nah, penyakit cacar atau penyakit variola atau yang lebih dikenal dengan nama smallpox atau cacar ini, dia disebabkan oleh virus variola dan gejalanya seperti demam yang tinggi, kemudian muntah, nafsu makan menurun dan menimbulkan luka-luka akibat dari bekas luka akibat dari luka-luka atau bintil-bintil yang timbul di seluruh tubuh yang lukanya itu sangat dalam hingga mencapai bagian kulit dermis, yaitu bagian kulit terdalam, sehingga ketika orang sembuh itu akan menyebabkan luka-lukanya itu dapat membekas seumur hidup, teman-teman. Dan kemudian penyebaran dari luka-luka ini menyebar secara sentripetal atau menyebar mulai dari bagian wajah, bagian atas dulu bagian wajah, baru menyebar sampai ke seluruh tubuh. Nah, dan kemudian untuk penyakit variola atau cacar ini sudah ada vaksinnya, teman-teman. Nah, perbedaan variola dengan varicella atau cacar air ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus varicella, dan varicella ini juga sering disebut sebagai penyakit chickenpox, teman-teman. Dan kemudian gejala dari penyakit varicella ini merupakan demam ringan saja, jadi dia tidak separah dengan demam pada variola ini yang merupakan demam tinggi. Varicella ini hanya demam ringan, kemudian dia juga mengalami nafsu makan menurun, mengalami muntah juga. Kemudian varicella ini dia juga mengalami bintik-bintik di seluruh tubuh, namun bintik-bintiknya, bekas lukanya itu dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu 2 minggu setelah itu, teman-teman. Dan kemudian untuk penyebaran luka dari virus varicella atau penyakit varicella ini, dia penyebarannya itu secara sentrifugal, artinya bahwa penyebaran itu dimulai dari bagian tubuh, bagian tengah tubuh, dari badan dulu, baru menyebar ke seluruh tubuh, teman-teman, seperti itu. Penyakit ketiga yaitu penyakit sindrom nefrotik versus sindrom nefritik. Nah, kedua penyakit ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada ginjal, teman-teman. Tapi kedua penyakit ini memiliki perbedaan. Nah, untuk nefrotik, perbedaannya adalah pada penyakit sindrom nefrotik ini merupakan penyakit dengan sekumpulan gejala-gejala seperti pertama, proteinurianya masif atau banyak. Nah, proteinuria ini merupakan
protein yang keluar bersama dengan urin itu teman-teman, dan proteinurianya ini sangat banyak atau masif. Nah, gejala kedua yaitu biasanya udem atau pembengkakan pada nefrotik ini di seluruh tubuh teman-teman. Dan kemudian pada nefrotik ini dia tidak terjadi hipertensi, kemudian dia tidak terjadi hematuri atau tidak mengalami kencing yang kemerahan karena ada darah. Kemudian pada nefrotik ini juga dia mengalami hiperkolesterolemia atau kolesterol dalam darah itu tinggi, lebih dari 200 mg atau miligram per dl teman-teman. Dan kemudian perbedaannya dengan sindrom nefritik. Nah, pada nefritik ini proteinuria atau protein dalam urinnya itu, dalam urin atau air kencingnya itu sedikit, minimal, ringan saja teman-teman, tidak separah dengan nefrotik. Dan kemudian pada nefritik ini dia punya udem atau pembengkakan itu hanya minimal, jadi tidak di seluruh tubuh seperti yang nefrotik ini. Nefritik ini hanya pembengkakan minimal saja seperti pada mata contohnya. Kemudian pada nefritik ini yang beda adalah pada nefritik ini terjadi hipertensi atau peningkatan tekanan darah. Kemudian juga terjadi hematuri atau keluarnya darah di dalam urin teman-teman. Dan kemudian pada nefritik ini tidak atau jarang terjadi hiperkolesterolemia atau kolesterol di dalam darah teman-teman. Nah, seperti itu perbedaan-perbedaan dari penyakit-penyakit yang telah diketahui atau telah saya berikan untuk teman-teman semua. Dan sekian penjelasan tentang 3 penyakit yang memiliki perbedaan sekalipun namanya itu hampir terdengar sama teman-teman. Jika teman-teman pernah mendapati atau pernah mendengar penyakit atau hal-hal di dunia medis yang mempunyai kemiripan nama, bisa komen di bawah dan bisa kita jelaskan lagi mungkin di video-video selanjutnya. Dan sekian dulu video kita untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Dadah!